Hai Sneason, kembali lagi dengan saya Aldi dan masih di sini di Jogja City Mall dalam pameran terpadu 2021. Nah, kemarin saya mengajak Sneason ya untuk berkenalan dengan PT Sinar Harapan Plastik, ya industri yang digandeng BSN dalam pameran ini. Nah, ternyata BSN juga menggandeng pelaku usaha lain yang juga menerapkan SNI. Apa itu? Ayo kita kenalan. Nah, selamat sore Selamat Bapak. sore. Salam dulu Pak. Ayo, Oke. saya Aldi Pak. Mohon maaf bisa berkenalan dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ahmad Saleh. Dengan Pak Ahmad Saleh. Nah, ini saya melihat nih Pak, ada banner Gatos Gabungan Tani Organik Sawangan. Ya, Mungkin betul. bisa sedikit jelaskan Pak, Bapak di sini perwakilan Gatos atau bagaimana Pak? Oh ya. Saya di Gatos sebagai pengurus, sebagai ketua di Gatos. Jadi Gatos adalah gabungan tani organik Sawangan, itu bergerak di bidang padi, beras. Ya, sudah sejak dari 2012 itu. Ya 2012. Ya. Jadi Gatos ini berdiri dari 2012. Maksudnya gabungan tani ini berarti ada apa namanya ya? Gapoktan ya Pak ya kalau nggak Ada salah Pak. Poktan, ada Gapoktan. Oh, Poktan. Ya, Ya. bisa mungkin sedikit dijelaskan Pak? Saya kurang paham tuh Pak. Ya, Poktan itu kan kelompok tani, ada kelompok tani ya. Kita membawain 48 kelompok tani dan membawain 8 Gapoktan. Jadi cukup luas lahan 600 hektar dengan anggota 2000 anggota. 2000 petani berarti. Ya, Wow, 2000 petani di daerah Sawangan. ya, Kecamatan Sawangan, Sawangan. Kabupaten Magelang. Nah, ini cukup menarik nih Pak. Saya baca nih Pak, gabungan tani organik. Kenapa nih Pak? Kenapa Bapak memilih pertanian organik Pak? Ya. Kenapa saya milih pertanian organik? Pertama, kita peduli lingkungan. Karena lingkungan kita sudah rusak karena dengan ada ISO, Supra, ini sampai itu kan semua dengan pupuk kimia. Nah, tanah kita itu kan sudah kalau orang sakit, nah harus kita pulihkan lagi kesuburan tanah itu. Makanya dengan organik. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa saya ke organik itu karena alasan kesehatan. Sudah banyak penyakit sekarang, ada orang jantung, ginjal, ada kanker karena itu kontaminasi oleh pestisida kimia dan pupuk kimia. Yang ketiga adalah segmen pasar. Sekarang segmen pasar sudah minta semua produk-produk organik. Itu yang alasannya gitu. Wow, alasannya sangat ini ya, sangat bijak sekali ya. Nah, tapi saya juga penasaran nih Pak. Dari Gatos ini kok bisa digandeng BSN? Kenapa nih Pak? Bisa ada di sini juga Pak? Ke SNI. SNI. Ya, ke SNI. Di, mungkin bisa jelaskan Pak maksudnya Pak SNI-nya Pak? SNI karena eh, itu juga tuntutan dari konsumen. Konsumen kami pertama dia minta sertifikat organik kita sudah, tapi juga harus dibarengi dengan SNI. Karena dengan SNI kita bisa meningkatkan output atau penjualan, meningkat di pasar. Karena juga ada tuntutan pasar untuk SNI dan sertifikat organiknya itu harus bergandengan. Oh, jadi Bapak menerapkan pertanian organik Ya. dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikasi SNI yang Bapak miliki. Iya. Sejak kapan tuh Pak dapat sertifikat SNI Pak? Sejak 2012. Oh, sejak awal Bapak terjun di organik langsung disertifikasi SNI Pak? Ada sertifikat organik sudah sama SNI-nya. Oh gitu. Nah, oke, terus apa namanya sejauh ini Pak Bapak melihat bagaimana Pak kalau dari segi penerapan SNI-nya Pak? Pertama mungkin saya ingin tahu bagaimana sih dulu Bapak awalnya menerapkan SNI Pak? Yang Bapak rasakan Pak? Yang saya rasakan dengan penerapan SNI, dulu sebelum ada punya SNI itu penjualan belum bisa naik. Setelah ada SNI dan sertifikat organik itu penjualan semakin meningkat. Berarti pendapatan juga meningkat. Itu yang saya rasakan. Dari sisi penerapannya
eh lika-likunya bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ini mudah-mudahan ada rekan-rekan yang juga menonton dan kemudian bisa tergugah untuk ikut mengikuti jejak Bapak Pak. Ya, ya emang sebenarnya ngurus SNI itu sebenarnya ya dibilang mudah, dibilang susah, itu tergantung dari kita mau nggak, minat nggak. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau kita mau, semua kita jalankan, nggak ada yang susah, pasti ada jalan keluarnya. Ternyata saya juga mudah mendapatkan SNI. Wow, ini bijak sekali ya. Berarti intinya sebenarnya adalah kemauan Pak ya. Iya. Kalau memang kita punya tekad yang kuat, siapapun bisa menerapkan SNI ya Pak ya. Bisa. Bahkan tadi Bapak katakan 2000 petani bisa digabungkan mempunyai konsep yang sama untuk menerapkan pertanian organik ya Pak ya. Betul. Dan dari 2012 sampai sekarang terus konsisten. Masih konsisten. Nah, satu lagi nih Pak, pertanyaan Pak. Produk Gatos ini yang sudah ber-SNI untuk penjualannya sekarang sudah sampai mana Pak? Kami sudah sampai luar Pulau Jawa ini, sampai Kalimantan, Sampai Kalimantan Timur. Wow, berarti di Pulau Jawa dan sampai Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Di Pulau Jawa mulai ya Jateng, DIY, Surabaya, Jakarta. Kalimantan sudah sampai Makassar. Sampai Sulawesi bahkan. Ya? Iya, sudah Sulawesi. Untuk ini ya Pak, apa namanya produksinya mungkin per tahun ya, per tahun kira-kira berapa ini Pak? Berapa ton atau bagaimana? Berapa kuintal? Jadi untuk organik itu per hektar itu untuk mentik wangi susu ini, varietas mentik wangi susu itu 6 sampai 7 ton per hektar. Nah, kalau untuk beras merah itu lebih tinggi lagi, bisa 8 ton per hektar. Dan kami siklusnya itu yang tidak dimiliki di wilayah lain di tempat kami. Siklusnya itu hari ini ada yang tanam, hari ini ada yang panen. Itu yang menguntungkan kami. Jadi kami stok selalu ada untuk produksinya itu. Wow, keren sekali ya. Nah, tadi Bapak juga bilang ada yang mentik ya, mentik wangi, ada yang beras merah. Ternyata di sini juga kita lihat ada macam-macam ya. Saya pikir tadi satu warna, ada yang putih, ada yang kecoklatan, ada yang hitam, ada yang merah. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak perbedaannya dan manfaatnya mungkin ya buat konsumen ya Pak ya. Ya. Ini beras-beras ini dengan kadar gula rendah, hampir kadar gula rendah semua. Apalagi yang untuk hitam ini glukosa rendah sekali ini. Jadi nggak ada rasa ini yang untuk beras hitamnya ini. Jadi rasanya anyep aja. Kalau beras merah masih ada rasa, cuman juga glukosa rendah. Jadi ini untuk orang-orang diet, untuk orang-orang sakit, makanlah beras sehat, beras organik itu. Baiklah, terima kasih Bapak Saleh atas penjelasannya. Semoga bisnisnya ini makin berkembang dan bisa menjadi role model bagi petani-petani kita yang lain. Karena kita tahu kan Indonesia negara agraris ya. Dengan banyak sekali petani yang apa namanya berusaha di situ. Nah, memang saya lihat kita lihat sendiri dari kemasannya juga sudah bagus sekali menurut saya. Yang mudah-mudahan usaha Bapak bisa diikuti oleh petani-petani lain sehingga daya saing ya. Ini daya saing dari beras Indonesia itu semakin meningkat. Iya, betul. Seperti itu. Oke, Sneezen. Aduh, mohon maaf sedikit batuk nih. Ya. Ya tadi udah kita lihat ya salah satu pelaku usaha yang digandeng oleh BSN yaitu Gabungan Tani Organik Sawangan. Ya, letaknya tadi di Kecamatan Sawangan ya Magelang. Ini ternyata berhasil menerapkan SNI sistem pertanian organik sejak tahun 2012. Ya, semoga sedikit diskusi tadi bisa mencerahkan Sneezen. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman, seluruh penjuru Indonesia sehingga para petani di Indonesia bisa tertular untuk menerapkan SNI sistem pertanian organik. Sekian dari saya.
Jangan lupa sebelum ditutup follow medsosnya BSN, Instagram, Facebook, Twitter. Bye bye.